Good? Yes, I'm fine, thank you. Proud of you. Yes, of course. Yes, hello, nice to meet you. Wasit Shen Yinhao, yang memimpin jalannya pertandingan semifinal skuad timnas U23 melawan Uzbekistan di Piala Asia U23 mengemis meminta stop merundungnya di dunia maya. Akun Instagramnya, Shen Yinhao Official panen hujatan sejak Indonesia kalah lantaran dianggap kerap memberikan putusan yang merugikan skuad Garuda Muda. "Saya mohon berhenti, saya hanya menjalankan pekerjaan saya," tulis Shen Yinhao dalam bahasa Inggris. Sejak membuat keputusan yang kontroversial, seperti membatalkan tendangan bebas, membatalkan gol Indonesia, memberikan kartu merah, dan membiarkan pelanggaran terhadap Pratama Arhan, akun Instagramnya langsung memanen hujatan. Semua unggahannya dipenuhi hujatan dari Indonesia. Unggahan terakhirnya 3 hari lalu, yang ditulis dalam huruf Cina untuk mengungkapkan kebanggaan diri lantaran dipercaya menjadi wasit di kejuaraan Piala Asia U23 ini justru menjadi bumerang baginya. Ada lebih dari 530.000 komentar yang mencemoohnya. Komentar yang terus menyerangnya hingga ancaman untuk menjatuhkan mental sepertinya berhasil menjatuhkan mentalnya. Tapi, selain mengemis agar netizen Indonesia menghentikan hujatannya, Shen Yinhao juga beralasan Indonesia harus berkaca pada pertandingan perempat final saat timnas U23 mengalahkan Korea Selatan. "Kalian pikir itu tidak adil? Bagaimana dengan Indonesia melawan Korea Selatan? Apakah itu adil?" tulisnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bek NEC Nijmegen Kelvin Verdonk dan striker FC Dordrecht Jens Raven sedang dalam proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat Merah Putih. Setelah kiper FC Dallas Martin Paes resmi memiliki kewarganegaraan Indonesia, berikutnya giliran Kelvin Verdonk dan Jens Raven. "Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional. Hari ini Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Kelvin Verdonk dan Jens Raven pemain juga dalam proses naturalisasi," ujar Erick Thohir dalam unggahan di Instagram. Dalam video di Instagram itu, Erick Thohir bertemu langsung dengan Paes, Verdonk, dan Raven beserta keluarganya. Melihat profil para pemain tersebut, Kelvin Verdonk dan Jens Raven bisa jadi pemain yang dibutuhkan skuad Garuda. Verdonk merupakan pemain belakang serba bisa. Kendati memiliki posisi ideal sebagai bek kiri, tetapi pemain 27 tahun ini juga bisa dimainkan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Dengan kemampuan menggunakan kaki kiri, Verdonk berpotensi didorong ke depan oleh pelatih Shin Tae-yong menjadi wingback seperti Pratama Arhan, atau Nathan Choeaon yang bertransformasi dari bek kiri jadi gelandang, sedangkan Jens Raven merupakan penyerang murni. Apabila memiliki gaya bermain seperti Rafael Struijk yang kuat memegang bola dan memiliki akselerasi tinggi dalam mencari ruang, Raven akan jadi kombinasi ideal di lini depan timnas Indonesia. Nama wasit Shen Yinhao menjadi perbincangan di media sosial setelah dianggap banyak merugikan timnas Indonesia U23 saat menghadapi Uzbekistan Senin malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, Shen Yinhao banyak membuat keputusan krusial, yang dianggap banyak warganet merugikan timnas Indonesia U23. Setidaknya terdapat 3 keputusan wasit Shen Yinhao yang dinilai merugikan timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 ini. Di babak pertama, Shen Yinhao cuma menganggap timnas Indonesia U23 mendapat tendangan bebas setelah Witan Sulaiman ditekel pemain lawan. Dalam tayangan ulang, Witan terlihat dijatuhkan di kotak terlarang. Shen Yinhao coba melakukan diskusi dengan VAR setelahnya. Namun, alih-alih memberi penalti, Shen Yinhao justru menarik keputusan memberi Indonesia hadiah tendangan bebas dan menganggap tidak ada pelanggaran yang terjadi.
Sementara di babak kedua, Shen Yinhao membuat pelatih Shin Taeyong marah setelah menghentikan laga saat timnas Indonesia U23 sedang melancarkan serangan. Saat itu, dia berasalan laga harus terhenti karena terdapat satu pemain Uzbekistan yang mengerang kesakitan, meski beberapa menit sebelumnya, dia melanjutkan laga saat Pratama Arhan tergeletak di lapangan. Hanya beberapa menit berselang setelah itu, wasit secara mengejutkan memberi Kapten Rizky Ridho kartu merah langsung. Dia menganggap Ridho melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Uzbekistan. Awalnya, wasit memberi kartu kuning kepada Ridho sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai mengulas adegan itu lewat VR. Kelvin Verdong dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Rumor itu muncul dari sang kakak, Daryl Verdong. Nama Kelvin Verdong sebelumnya sudah ramai dibicarakan pecinta timnas Indonesia setelah mengaku tertarik membela tim Garuda beberapa waktu lalu. Jujur saja, kita sedang dalam proses naturalisasi sekarang. Jadi, sekarang kami menunggu bagaimana prosesnya, ucap Verdong dalam perbincangan di kanal YouTube Yusa Nugraha. Dan baru-baru ini, kabarnya Kelvin Verdong sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Rumor bahwa Kelvin Verdong sedang menuju Indonesia dating dari unggahan story Instagram sang kakak, Daryl Verdong. Dalam unggahannya itu, Daryl membagikan foto yang memperlihatkan dirinya di dalam pesawat dan menyisipkan tulisan, "Off to Indonesia". Kode ini dianggap netizen sebagai kode Verdong akan menjalani proses naturalisasi bila benar Kelvin Verdong akan datang ke Indonesia dan melengkapi proses naturalisasinya, maka bek berusia 27 tahun ini bisa melakoni debut pada Juni 2024 mendatang. Saat itu timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kode naturalisasi Kelvin Verdong diperkuat kode dari Exco PSSI. Hanya beberapa saat setelah story Daryl Verdong ramai dibicarakan netizen, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga, juga mengunggah postingan yang seakan memperkuat kode itu. Melalui platform yang sama, Arya meminta publik pencinta sepak bola Indonesia untuk bersiap-siap. Siap-siap. Ketum kita memang top, bunyi tulisan Arya dalam foto yang diunggah, Senin, 29 April 2024.